Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat tabel di dalam HTML. Ya, oke. Eh, Pertama-tama mungkin penjelasan dari tabel itu seperti apa atau tabel itu apa sih gitu ya. Nah, tabel itu merupakan kumpulan dari baris atau kolom ya. Di situ di dalamnya terdapat data atau informasi, gitu ya. Jadi nanti di dalam tabel itu, baik itu di dalam kolom atau barisnya, akan ada data atau informasi yang diberikan. Nah, di dalam HTML ya eh, ada beberapa elemen ya, beberapa elemen yaitu pertama table, nanti ada table pembuka dan table penutup, ada TR, kemudian ada TH, kemudian ada PD. Nah, ini merupakan elemen yang utama di dalam pembuatan table. Atribut-atribut lainnya juga masih banyak ya. Nah, oke, mungkin saya akan jelaskan dulu. Yang pertama itu table. Nah, nanti table ini merupakan elemen dalam pembuatan tabel di dalam HTML. Terus nanti di dalam table itu kan tadi diinformasikan bahwa di dalam tabel itu ada baris dan kolom. Nah, yang menjadi baris itu kita menggunakan elemen TR, ya, table row, gitu ya. Jadi nanti setelah table atau setelah elemen table nanti akan dibuatkan barisnya. Misalkan kita mau bikin 3 baris, 4 kolom misalkan. Nah, nanti berarti TR-nya sebanyak 3 kali. Kemudian untuk kolomnya nanti bisa diwakilkan oleh TH ataupun TD. Nah, TH atau TD kita gunakan salah satu yang untuk membuat kolom. Kalau TH itu khusus untuk kolom yang menjadi judul di dalam table gitu ya. Jadi misalkan kalau di table itu contohnya ada nomor di baris pertama itu biasanya kan jadi judul tabelnya ya, misalkan nomor, nama, alamat, nomor telepon, misalkan ya, nah seperti itu. Itu bisa menggunakan TH. Kemudian yang di bawahnya, misalkan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, itu menggunakan di dalam pengkolomannya itu, pembuatannya itu menggunakan TD. Gitu ya. Nah, kita coba sekarang bikin table, contoh table ya, di dalam HTML. Kita bikin dulu HTML-nya. Oke. Title-nya misalkan membuat tabel. Dan tutup title-nya. Nah, setelah itu ada body pembuka. Misalkan saya tambahkan lagi judul ya, judul di dalam page-nya H1 tabel, membuat tabel, kemudian saya tambah ini bukan title tapi H1, sorry. Nah, kemudian di sini kita tambahkan HR untuk garis horizontal ya. Kemudian setelah itu kita baru bikin tabelnya. Nah, di sini ada atribut lain di dalam table, yaitu atribut border. Atribut border ini untuk menampilkan garis di dalam tabelnya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin table tapi tanpa garis,
itu tidak usah ditambahkan border. Jadi kalau misalkan mau ada garisnya, itu tinggal ditambahkan atribut border dengan nilainya minimal 1, ya. 1 itu ketebalan garisnya itu paling kecil, gitu ya. Kalau misalkan mau semakin tebal, tinggal ditambah saja nilai dari bordernya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misalkan saya bikin baris dulu. Nah, sekarang kita coba bikin tabel, contohnya yang contoh tabel sederhana dulu, ya. Nah, saya akan contohkan dengan langsung TD dulu, ya. Misalkan ini baris 1, kolom 1. Jadi maksudnya itu baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kita bikin lagi. Nah, di sini kita tambahkan TD. TD itu tadi itu pengertiannya kolom, ya. Jadi ini tetap di baris pertama, kolom kedua. TD, kemudian kita bikin 3 kolom aja lah, ya. TD, kemudian baris pertama, kolom 3. Kemudian TD-nya ditutup. Kita tutup juga TR. Nah, jadi ini nanti akan menghasilkan 1 baris 3 kolom, ya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan bikin lagi baris kedua. Di sini tinggal baris kedua, kolom ke-1 atau pertama. TD, baris kedua, kolom 2. TD, baris 2, kolom 3. Kemudian TR. Nah, kemudian kita coba tutup tabelnya. Nah, jadi gini, ya. Yang saya bikin ini ada 2 baris, ya. Ini baris pertama, ya, baris pertama sampai sini, di mana baris pertama ini terdapat 3 kolom. Kolom 1 yang ini kolom 2, dan ini yang kolom 3. Nah, kemudian di baris kedua, ya, baris kedua itu yang ini. Jadi di sini ada baris kedua kolom pertama, kemudian baris kedua kolom kedua, dan baris kedua kolom ketiga. Nah, oke. Kalau misalkan ada beberapa baris lagi yang ke bawah, misalkan ada 5 baris atau ada 4 baris atau pokoknya lebih dari 2 ini, kalian bisa tinggal tambahkan seperti yang barusan saya praktekkan, ya. Nah, sekarang kita coba save dulu. Kita coba save dulu. Nah, saya simpan di folder HTML. Nah, kita ganti dulu. Nah, saya kasih namanya cth table.html. Nah, ini mungkin di video sebelumnya saya sudah bikin pembahasan mengenai UTS, ya. Saya simpan satu folder saja di sini. Jadi kita klik save.
Nah, setelah itu baru kita menuju foldernya. Nah, ini folder yang tadi kita klik kanan, saya akan buka di browsernya itu di Google Chrome ya. Oke, kita tunggu sebentar. Atau di double klik langsung juga bisa sebetulnya ya. Cuman di sini nah, oke. Nah, oke. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil yang tadi dibuat di notepad-nya, jadi baris 1 kolom 1 ya. Jadi ini baris pertama ya. Ini baris kedua ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Oke, kita balik lagi ke notepad-nya. Nah, oke. Jadi tadi output-nya seperti itu, udah betul ya. Nah, sekarang kita akan coba bikin sebuah tabel ya, sebuah tabel sederhana dengan adanya TH gitu ya. Nah, kita coba ganti. Nah, di baris pertama kita jadikan yang utama saja gitu ya. Nah, misalkan kita ganti ini menjadi TH. Nah, ini sebagai judulnya. Misalkan nomor. Nah, setelah itu apa? Misalkan nama mahasiswa. Nah, kemudian di sini misalkan prodi. Nah, kemudian yang tadi judul membuat tabelnya kita ubah menjadi misalkan data mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita menggunakan TD sebagai data dari masing-masing kolom yang sudah kita bikin tadi. Misalkan di baris kedua ini itu data pertamanya atau kolom pertamanya diisi dengan nomor, kemudian kolom keduanya itu diisi dengan nama mahasiswanya siapa, dan di di kolom ketiganya itu prodinya apa. Oke, kita contohkan satu, nomornya satu, kemudian nama mahasiswanya misalkan nah, kemudian prodinya misalkan seperti ini. Kemudian kita bikin lagi baris ketiga untuk data kedua, gitu ya. Nah, sebetulnya sama, kita bisa copy saja supaya lebih cepat. Nanti kita tinggal ganti saja data-datanya. Oke. Nah, ini jadi nomor 2. Misalkan Denny.
paste lagi yang tadi. Nomor 3 misalkan. Oke. Nah, ini ada 3 data ya. Kita save dulu. Nah, setelah save, kita akan menuju ke browser yang tadi. Nah, oke, kita sudah masuk ke table yang ke browser yang tadi, kita refresh saja. Nah, ini hasilnya. Jadi yang ini tuh menggunakan TH ya. Jadi TH itu berbeda dengan yang TD. Kalau TD itu dari baris kedua, ketiga, dan keempat, outputnya seperti ini. Kalau menggunakan TD. Kalau menggunakan TH itu outputnya seperti baris pertama, gitu ya. Jadi ini merupakan contoh dalam membuat table, gitu ya. Nah, oke, mungkin ini dulu yang akan saya berikan di video kali ini. Nanti table yang lainnya seperti kombinasi dengan CSS gitu ya, itu lebih bagus lagi. Nanti mungkin akan ada di video selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan berikan warna di dalam tabelnya. Oke, kita balik lagi ke Notepad yang tadi. Nah, oke. Nah, kita akan berikan warna ya. Kita akan berikan warna. Jadi di sini tinggal tambahkan BG color sama dengan misalkan abu-abu gitu ya. Nah, jadi kita save dulu. Setelah di save, kita coba refresh. Masuk ke browser yang tadi. Nah, kita coba dulu refresh. Nah, nanti di sini yang tadi saya tambahkan BG color, dalam satu baris ini akan abu-abu ya, atau gray BG colornya. Kalau misalkan mau satu-satu, itu di dalam TH-nya atau di dalam PD-nya. Cuman kalau misalkan di dalam TH atau TD, nanti ini masing-masing, kalau misalkan mau semuanya diberikan warna, itu harus ketiga kolom tersebut harus diberikan BG color. Nah, kalau misalkan akan memberikan warna dalam satu baris itu yang sama, kita tinggal di TR saja, karena hanya satu kali saja kita tambahkan BG color-nya gitu ya. Nah, misalkan yang baris kedua, ketiga, dan keempat mau diberikan warna, sama seperti yang langkah tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan BG color. Misalkan kuning. Jadi semuanya kuning gitu ya. Nah, jadi baris pertama
akan diberikan warna abu-abu ketiga kolomnya, kemudian baris kedua, ketiga, dan keempat itu akan diberikan warna kuning. Tapi kalau misalkan mau per kolom, jangan diberikan di dalam TR-nya BG Color. Jadi ini kosongan saja seperti yang tadi, tapi nanti diisikan di masing-masing kolomnya. Ya, misalkan kolom pertama mau beda warna, kolom kedua juga mau beda warna, kolom ketiga juga mau beda warna, berarti nanti di masing-masing ini tinggal tambahkan BG Color dengan warna yang berbeda. Kalau misalkan warnanya mau sama semua dalam 3 kolom ini sama, di dalam PR saja. Jadi cukup satu kali gitu ya. Nah, kemudian ini baris pertama abu-abu, baris kedua kuning, baris ketiga kuning, dan baris keempat kuning. Kalau misalkan mau diselang-seling satu baris itu juga bisa. Nanti tinggal modifikasi saja nama warnanya di sini. Gitu ya. Nah, oke, kita save dulu. Setelah kita save, kita akan coba running lagi di browsernya. Oke. Nah, oke, kita sudah masuk ke browser, kita refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang tadi apa namanya? Table border 1. Nah, ini yang dimaksud border 1 itu jadi ketebalan si garis ininya tidak terlalu tebal. Kalau misalkan kalian mau menebalkan tinggal ditambahkan saja ya, lebih besar. Ketebalannya tergantung dari selera kalian gitu ya. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Selamat mencoba di rumahnya. Mudah-mudahan video kali ini itu bermanfaat untuk kalian dalam belajar pemrograman web dasar, khususnya kita menggunakan HTML. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.